Gue paham untuk lu semua yang posisinya baru aja putus saat ini. Lu yang dikala ketika lu sedang berjuang untuk hidup, lu yang sudah memperjuangkan dia, atau ketika lu sedang sekolah atau sedang studi dan lu sedang rapat, tiba-tiba pacar lu minta putus. Itu rasanya enak banget dan benar-benar membuat suasananya tuh udah pasti lu nggak konsen yang namanya kerja, lu nggak konsen namanya mikir segala macem, bahkan untuk hidup lu sendiri aja lu jadi nggak konsen. Sebenarnya sih simple, ya kan, biar nggak timbul makin banyak pertanyaan di diri lo. Stop berpikir dengan pikiran lo sendiri, men. Kenapa? Karena untuk saat ini otak lo sendiri lagi nggak bisa dipercaya. Lo kok bisa? Kalau misalnya lo berpikir terlalu banyak, maka otak lo akan terus bertanya mengapa, ya kan? Bagaimana, ya kan? Baru aja kemarin bilang mau nikahin gue, baru kemarin bilang mau lamar atau tunangan sama gue, gitu kan. Kok hari ini dia tiba-tiba mendadak putus? Intinya satu, gitu kan. Lu stop berpikir dengan pikiran lu sendiri itu, agar tidak muncul pertanyaan itu semua. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti lu, kalau lu bertanya, ya kan, nggak tepat, nggak sesuai dengan apa yang lu mau. Yang kedua, lu stop untuk berbicara dengan banyak orang, sama aja lu lagi ngekorek-korek koreng lu sendiri, cuy. Ya. Dan belum tentu yang lu ceritain itu dia seperhatian dan bisa ngerasain apa yang lu rasain. Kebanyakan orang cuma mau tahu aja cerita lu, ya kan. Ada yang cuma pengen tahu lalu dijadiin bahan gosip untuk mereka. Dan yang ketiga, belum tentu apa yang orang lo ceritain itu, ya kan, dapat bisa memberi jawaban dengan tepat, karena belum tentu orang itu di depan baik sama lo, di belakang, ya kan. Nah, lagi nggak ada yang bisa lo percaya, bahkan diri lo sendiri, pikiran lo sendiri aja nggak bisa lo percaya, karena akan menghasilkan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang lo mau, ya kan. Yang ketiga, saran dari gue, lo perbanyak bersyukur. Alhamdulillah, gue hari ini bisa melalui hari ini dengan lancar, ya kan. Dan yang kedua, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa melalui pekerjaan saya dengan mudah meski hati terguncang. Karena apa? Karena saat ini diri lu sedang terguncang, baik itu mental dan perasaan lu dan pikiran lu. Jadi gak ada yang bisa lu percaya saat ini. Lu hanya butuh waktu nenangin diri dan perlu perbanyak bersyukur agar hati lu lebih tenang. Lu banyak bersyukur, ya kan. Karena kalau lu nanya, ya seperti gue bilang tadi, jawaban-jawaban dari mereka semua gak akan ada yang, karena otak lo akan memaksa untuk jawaban yang sepemikiran dengan otak lo, gitu. Dan otak lo akan menolak dengan jawaban-jawaban mereka. Intinya ya lo akan semakin merasa gelisah dan gak tenang. Intinya lo saat ini tenangin diri dan bersyukur untuk lo yang baru saja putus cinta. Saran dari gue gitu, guys. Nah, jadi, dan untuk kedepannya ketika lo udah mulai tenang, baru lo doa sama Allah. Lo bahkan lo jangan pernah ragu deh, numpahin air mata lo sekalipun saat lo bersujud di hadapan Allah. Dimana ketika lo lagi bersujud di bumi, suara lo terdengar di langit. Nah, jadi intinya saran dari gue, lo perbanyak bersyukur aja dulu agar hati lo lebih tenang. Kedua juga, ya lo tanam middle mindset lo bahwa gue menjalin cinta juga nggak sekarang, gitu. Bahkan kedepannya juga gue pasti akan mengalami kejadian sama, gitu. Akan mengalami yang namanya putus cinta juga, nggak hanya hari ini, gitu. Bahkan kalaupun lo harus menikah, jangan berpikir lo bakal bisa ngejamin lo akan selamanya sama dia, gitu. Kalau Allah belum menentukan lo dengan dia, masih ada kesempatan bercerai. Jadi intinya lu perbanyak bersyukur, nggak perlu banyak pertanyaan, tenangin diri lo, ya kan. Curhatin sama lo biar hati lo semakin lega dan tenang. Hanya itu saran dari gue, guys. Dan kenapa kalau misalnya lu tetap bertekad bertanya pada orang yang nggak tepat, terus orang yang belum tentu bisa mengerti perasaan lu saat itu, dan lu makin banyak pertanyaan, lu ketika jawaban mereka tidak sesuai dengan keinginan mau lo, maka lu akan terus memaksa, lu akan nge-push dia. Dan lu tahu hakikatnya manusia itu, baik pria ataupun wanita, tidak ada yang mau dipaksa. Yang ada dia malah semakin benci sama lu dan gak mau lihat lu lagi. Jadi intinya tanemin di mindset lu, saat ini dia berkata putus itu hanya karena emosi sesaat. Yang kedua, dia sedang membohongi dirinya sendiri dan perasaannya. Yang ketiga, setelah kejadian saat ini, kedepannya dia pasti akan kembali lagi sama gua. Itu lu tanemin.
dan lu ikhlasin aja, lu pasrahin, ya Allah mulai sekarang lain sama Allah deh gitu kan, gimana ke depannya ya kan. Nah ketika pada saat itu juga lu pasrahin sama Allah, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan penuh kuasanya. Jadi gak usah ragu untuk ceritain sama Allah dan lu pasrahin aja. Kenapa? Karena ketika lu mencoba menyelesaikannya dengan cara lu sendiri, maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala masih belum bisa ngebantu. Tapi ketika lu udah pasrahin semuanya ke Allah, maka saat itu juga Allah bertindak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha membolak-balikan hati, ya kan. Sekarang dia bisa membohongi diri sendiri dan perasaannya sendiri, bilang putus, sok angkuh, sok menjauh. Tapi ketika Allah udah semakin membalikan perasaannya, dia nggak bisa menahan perasaannya sendiri dan balik ke lu dan ngebet-ngebet lagi, ngejar-ngejar lu. Ditambah lagi kalau lu pakai amalan dari gua, ya kan, untuk semakin menumbuhkan rasa cinta pada dia semakin mendalam, lu cukup cuek aja, santuy. Lu cukup curhat sama Allah sambil terus bersyukur, alhamdulillah hari ini gue dapat rezeki, alhamdulillah hari ini kerjaan gue yang sulit jadi terselesaikan, alhamdulillah temen gue yang kemarin ngutang hari ini udah bayar, ya gak cuy. Dan alhamdulillah hari ini bos gue gak ngomel-ngomel lagi, ya kan. Meskipun si Mbep bikin gue sempat gue terguncang, bikin gue kaget, bikin gue shock, tiba-tiba dia minta putus, ya gue masih bersyukur, alhamdulillah gue masih punya Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Meskipun dia bilang putus, ya dunia gue belum berakhir, masalah gue besar tapi gue masih punya Allah yang lebih besar. Yang kedua, saat dia berkata minta putus, dunia belum berakhir gitu. Hanya itu saran dari gue, guys. Tetap semangat, lanjutkan impian, nggak usah pikirin dia dulu dan nggak usah berpikir dengan otak lo yang lagi mengalami reality crash, ya kan. Otak lo lagi nggak bisa berpikir normal, lagi error. Jadi tenangin hati dan pikiran lo sendiri, perasaan lo sampai lo lega, lo santuy, lo healing, lakuin apa yang lo mau gitu. Lo salurin energi sakit itu ke hal-hal yang positif sesuai dengan hobi lo. Lo hobi jalan-jalan, traveling, lo traveling sambil happy lo lihat suasana. Karena apa? Aktivitas yang monoton yang gitu-gitu aja juga bisa mampu menambah lo jadi tambah stres, tambah lagi sih minta putus. Jadi saran dari gua, ya lo jalan-jalan dulu, lihat suasana sampai lo lega, healing, lo tenangin pikiran, sambil terus bersyukur. Masya Allah, kebesaran Allah itu banyak. Ya udah, intinya kalaupun nanti satu saat lo nggak sama dia sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jodoh yang lebih tepat untuk lo, yang lebih mengerti perasaan lo, yang lebih peka dengan perasaan lo. Yang jelas bukan dia gitu. Tapi kalau emang misalnya lo tetap mau dia, ya udah, saat ini cukup ikhlaskan, relakan, biar Allah yang bertindak gitu. Sambil lo terus berdoa, lo baca wiridnya semua, lo terus berzikir, ya kan. Biar saat itu juga, ya gimana Allah deh gitu kan. Lo saat ini hanya fokus ke apa yang mesti lo lakuin saat ini. Kerjaan lo kerja ya kerja, lo ngampus ya ngampus, ya kan, lo sekolah ya lo sekolah gitu. Biar hari-hari lo nggak terganggu hanya karena putus cinta. Seperti itu, guys. Jadi sambil lo healing, sambil lo santai, lo tenangin pikiran, ya kan. Udah, masalah asmara gue selain sama Allah deh. Nah, Allah kan lagi bekerja nih, ya kan, ngebantu lo straight tanpa lo tahu dan tanpa lo duga-duga, ya nanti dia sendiri yang akan kelabakan gitu. Ketika ngeliat lo kok dia santai aja gitu, ketika gue bilang putus apa dia udah gak cinta sama gue gitu, yang harusnya tuh lu bikin dia jadi penasaran justru malah, guys. Yang ada dia malah balik ngejar-ngejar lo lagi, kok heran gue gitu. Dia udah gue bilang putus aja bisa santuy gitu kan, nggak ngerasa kehilangan apa dia udah ada yang lain. Jangan sampai lu nangis, ya ada nangis dia malah tahu kok dia masih cinta gue amat, dulu lah gue cuekin kan, gue selesai. Ini apa, lu yang masa-masa dia, lu yang putus dia, sampai akhirnya dia semakin kegirangan kan, ya udah lu semakin dicuekin, akhirnya lu berpikir dia jadi cewek lain, dan lu semakin overthinking, netting, sedangkan dia enak-enakan itu berbahan di kamar, harus ngomong putus gitu kan. Jadi intinya santai aja, anggap aja nggak ada apa-apa. Tinggal sisanya perasaan itu selain semua kamu, hanya itu puncak. Apabila ini sih masukan sederhana dari gue untuk lo yang saat ini lagi mengalami putus cinta, semoga membantu dan salam akademi cinta.